tau praktek. Udunen cilik, udun semat lho. Masya Allah. Tayang kemengera karuan. Udun semat adem panas. Wis tak ombeni pil pereda nyeri bareng. Pancet sik tayang aduh ya Allah gak kuat. Sore-sore aku eling neng donga mandi. Tak suwuk pengen waras. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cuthekno upil irung. Kate aku pas meler dadi oleh akeh. Ngusapno wer-wer le. Aja guyu tenan. Sore tak suwuk lho isuke langsung Bu manak telu udune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Janabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, manajer plasma, badan pengawas, ketua dan seluruh pengurus KUD Tani Sejahtera yang kita hormati, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Bapak Ibu, ikhwatal iman, saudaraku para jamaah, dalam rangka milad ke-34 KUD Tani Sejahtera, mudah-mudahan ke depan makin sejahtera, makin manfaat dan barokah. Kunci utamanya memegang teguh agama, menguatkan iman dan takwa. Ini penting karena akhir-akhir ini muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu saja, di tempat yang lain Islamnya hilang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir, sudah memprediksi bahwa di akhir zaman suatu saat nanti, kata Nabi, memegang agama itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus tangan bisa terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncat. Kalau enggak dipegang ya terlepas. Megang agama di zaman seperti ini benar-benar tantangan yang sungguh sangat berat. Sampai Nabi menggambarkan seperti menggenggam bara api. Jadi berislam, beragama hanya pada waktu dan tempat-tempat tertentu, sementara di waktu dan di tempat yang lain agamanya hilang, Islamnya dilepaskan,
Banyak orang yang dalam beragama sudah mulai lentur bahkan luntur. Kalau orang Bojonegoro bilang temporer. Gila wong kene orang ngerti. Di majelis taklim kelihatan Islam, pakai banget, tapi di luar majelis taklim Islamnya hilang. Kayak ibu-ibu ini kalau lagi ngaji, Masya Allah, pakaiannya Islam banget, rapet, sampai nyamuk gak bisa masuk. Tapi kalau lagi di mall, kalau lagi di pasar, apalagi kalau lagi healing, kadang-kadang pakai pakaian maaf transparan, tembus pandang, bahannya dari plastik. Kalau enggak gitu pakai yang full press body, melevet, ngafret, mentek. Itu bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Jadi kalau di majelis taklim betul-betul Islami, di luar majelis taklim Islamnya hilang. Ngapunten. Di dalam masjid taat, di luar masjid maksiat. Ning jero masjid zikir, ning jabane masjid kentir. Di dalam masjid wiridan, di luar masjid gendaan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya pakai baju warna hitam. Ning jero masjid kaya kori, di luar masjid dadi korak. Kalau di dalam masjid kayak Islam banget. Sholat itu top. Sholatnya seperti makhluk paling khusyuk sedunia. Usolli. Usolli. Le takbiratul ihram nganti melungker saking khusyuke. Allahu akbar. Bacaannya fasih kabir wa hamd katsir subhanallah. Rukuk lama, sujud tok nyosop 40 menit keturun. Ya kalau lagi di dalam masjid kayak khusuk-khusuk, Allahu akbar. Turun dari masjid nyolong sandal. Lha kuwi wonge. Neng majelis zikir Masya Allah medeni wong le zikir. La illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Utang KUD gak nyaur. Ada enggak? Ada. Ini sebelah pager itu orangnya. Nek istighfar karo muter tasbih wer astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wer astagfirullahaladzim stok wer. Tapi sama tetangga nggak rukun, sama saudara nggak akur, gara-gara sumbangan balik ora imbang. Padahal kita tahu, ibu bapak para jamaah, kewajiban beragama, kewajiban berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yesnya. Wes gak ngerti ya wes pokoknya yes. Berislam itu harus totalitas, harus menyeluruh. Ucapan kita harus islami, perbuatan kita harus islami, tindakan dan perilaku kita
harus islami. Cara berpakaian kita harus islami. Tata pergaulan kita, muamalah kita harus islami. Zahir batin kita harus islami. Bahkan sekujur tubuh kita, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, harus islami. Mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus islami. Nah sekarang mulai banyak orang yang memudarkan nilai-nilai Islam dalam praktek hidupnya sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal agama itu kalau kata orang tua dulu merupakan ageman sekaligus ugeman. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat agomo ageming aji. Ini sing nom-nom jelas gak paham. Agama itu ageman. Ageman itu artinya pakaian. Agama itu ugeman. Ugeman itu artinya pedoman. Kalau agama sebagai ageman, sebagai pakaian yang harus kita kenakan sehari-hari, di mana fungsi pakaian itu diantaranya satu untuk satrul aurah, menutup aurat, di samping untuk perhiasan, untuk kesehatan. Agama harus selalu kita agem, harus selalu kita pakai. Kalau agama sebagai ugeman, sebagai pedoman, seluruh langkah kehidupan kita harus berpedoman kepada agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nanti sejahtera. Kalau udah sejahtera, barokah, pasti bahagia. Orang hidup itu kan pengen bahagia, betul? Siapa yang pengen menderita, siapa yang pengen sengsara, semua pengen bahagia, kabeh pengen ayem. Dan kebetulan bahagia itu hukumnya wajib. Saking pentingnya setiap azan disebut hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten mriki azane tasik hayya 'alal falah nggih. Mbok menawa apa-apa larang terus azane dirubah. Saking pentingnya bahagia. Kenapa orang kok disuruh bahagia? Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya paling bermanfaat untuk sesama. Manusia terbaik itu yang bisa berbagi manfaat. Manusia terbaik itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Betul? Yang bisa berbagi kebahagiaan ya cuma orang yang bahagia. Kalau dirinya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan? Padha karo sing iso ndondom duit, iku yang cuma wong sing ndek duit. Lah nek gak ndek duit kaya ngono-ngono kuwi, ya mana mungkin iso andum duit. Sing iso andum duit ya anggota dewan. Nek wayahe pencalonan. Alah wong dirimu nek gak dikei duit ya ora gelem nyoblos ngono. Makanya bahagia itu hukumnya wajib. Sebaliknya susah itu hukumnya dosa. Manusia hidup di dunia ini nggak boleh susah. Susah itu dosa. Masa sih susah dosa? Iya. Orang susah itu pasti yang dilakukan nggak benar, pasti yang dilakukan nggak baik. Kalau yang dilakukan benar baik, nggak mungkin susah. Kalau orang bahagia itu pasti yang dilakukan baik, yang dilakukan benar.
Ya Allah, tak takoni. Makanya orang melakukan kebaikan sama orang melakukan keburukan itu suasana hati beda. Kalau melakukan kebaikan bahagia, ayem, seneng. Kalau melakukan keburukan susah, gelisah. Beda rasanya. Tolong ibu-ibu dijawab. Dibonceng motor, dibonceng sepeda motor bojone dhewe karo dibonceng sepeda motor bojone wong, rasane padha napa beda, Bu? Nah, berarti kulino. Kok iso bedakne lho? Kalau yang bonceng suami sendiri tenang, bahagia, ketemu koncai, mbak, ngerakut bangkean, nek perlu cekelan busi. Tapi lek sing bonceng bojone wong, cekelan gulu. Ketemu wongnya wajahnya langsung ditutup seret, ndepipis, beda. Loh, maskeran. Kuwi kan berarti kulino toh. Pak, Bapak, sampeyan lungguh jejer bojone dhewe karo lungguh jejer rondo, rasane padha napa beda, Pak? Lah iya. Kalau yang dilakukan baik bener mesti tenang. Tapi kalau yang dilakukan keliru, salah, jelek, mesti gelisah. Mas, coba sama misalnya lagi naik motor, motornya sendiri, resmi, lengkap, onderdilnya juga lengkap, bukan motor bodong, STNK-nya juga ada, masa berlakunya masih aktif, punya SIM, pakai helm standar, meskipun ada razia dari PJR, polisi razia puluhan kali, tenang, karena bener sampean, tenang. Ono cegatan ping 22 lho, tenang. Malah gak ono cegatan yang njaluk dicegat kok. Pedok polisi ditakoni, "Pak, gak cegatan, Pak." Jare polisine, "Prei." Cegatan to, Pak, Pak. Coba misalnya sampean naik motor gak beres, jangankan ada polisi razia, taman ketok polisi ngopi nang warung iki lho, ndredeg sampean, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, ya Allah selamat, ya Allah selamat. Soalnya sepeda motormu gak beres, atau kamu gak punya SIM, atau STNK-nya gak ada, atau pakai helm gak standar, wong bal plastik disigar ditaleni rafia, gak tenang, soalnya yang dilakoni gak bener. Halo, makanya orang bahagia itu pasti yang dilakukan bener. Habis sholat tahajud, anyem rasane hati tentrem, kayak ngaji gini, tenang. Makanya saya kalau ngaji tak ajak guyu, tak ajak humor, tak ajak guyon, tak ajak bahagia. Perintah agama begitu, basyiru wala tunaffiru, bikin gembira, bikin bahagia, jangan bikin mereka lari. Wong pengajian ceramah kok isine kamu kafir, kamu neraka, kamu temannya setan, kamu iblis, terlanat kamu, minggat kabeh wong-wong. Pengajian kok ngono, nek ana ustad model ngono aja diundang, kacau malan. Suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan, suka mensyirik-syirikkan, memecah belah persatuan umat. Kita itu berdasar Pancasila, Islam selaras dengan itu kok. Hati-hati sembarangan kalau bikin acara, ngundang ustadz kiai jangan sembarangan. Kalau bisa ngundang kiai itu sing model ngene iki. Berarti maksudnya model ngene iki ku model yo ngene iki. Model ngene iki. Model ngajak rukun, ngajak persatuan. Sapa muni larang? Nek pengen murah yuk ketua RT-mu kon ceramah murah. Larang murah ini tergantung kualitas. Apa saja kalau kualitasnya biasa murah, kalau kualitasnya luar biasa larang. Baju kualitasnya biasa murah, nek kualitas luar biasa
larang. Mobil kualitas biasa murah, kalau kualitas luar biasa larang. Leh, opo wae? Halo? Alat-alat elektronik kalau kualitas biasa murah, tapi kalau kualitasnya luar biasa larang. Kiai ceramah yang ngono. Biasa yo nek luar biasa larang. Sorry, aku ini menurut sampean termasuk biasa apa termasuk luar biasa? Selamat jawabanmu ngono. Mulane yo pantes nek larang. Kok yo kalau yang dilakukan baik mesti bahagia. Tapi kalau yang dilakukan buruk mesti gelisah. Kucing lo kucing. Kalau yang dilakukan bener baik, tenang dia. Dikasih ikan asin, dikasih pindang sama bosnya, sama majikannya. Pus 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 moro, pindang telung piring. Telap telep. Mbok ana wong liwat serewat, tenang dekne. Tenang, soalnya resmi. Sing dilakoni apik kok. Meskipun ada petir. Eneng bledek lho. Dor. Ki, hah? Bledek kok. Mosok ana bledek kok crut. Kuwi bledekmu nek bengi cracrut. Tenang dia makan. Karena yang dilakukan benar. Coba kucing kok nyolong. Wong pindangi lho, wis delek dhuwur meja, ditutupi, ditindhi watu. Nendi akeh. Dicaukiti nganggo ndase, giling-giling. Eneng wong liwat sriwet, ndase mlebu separo lho dibatek neh. Padahal ndase wis mlebu separo. Wong yo ngono. Nek kowe kok keploki tau dileboni ndas separo. Gregetno iki. Orang itu kalau hidupnya bahagia, selamanya akan bahagia. Nggak percaya? Karena kalau hidup bahagia berarti yang dilakukan bener. Sing dilakoni apik. Ngapunten ya. Wong iku nek uripe bahagia, matine bahagia. Selawase dadi wong bahagia, manggone ning swarga. Wong kok uripe susah, matine yo susah. Selawase dadi wong susah, manggone ning neraka. Lho kae amin kae. Dirungokne neraka kok amin. Mangkane aku dilungguhi kursino kene, pindah rene. Soalnya apa? Terlalu dekat sama situ. Geser meneh. Beda, aku lek nyawang rene kan Padang. Meripat iso benter. Bareng noleh mrene, blereng. Klemun ngono modele. Wong lek apik uripe bahagia, matine bahagia. Ana to wong mati lanang ketok ganteng, wedok ketok ayu, nang resik, mesem. Sampai wong-wongi heran. Ya Allah, mati kok ketok tambah bagus, tambah resik, tambah ganteng. Padahal uripe ya trimo ngono kuwi lho rambut jaji rupane. Bareng mati kok iso tambah ganteng, apik. Tapi ono wong iku ya Allah mati nyaprut betutut metot modele susah nung kaya ora patek setuju dipateni. Mergo uripe susah. Nah, jamaah sekalian rungokne to. Supaya bahagia modalnya ya berpegang kuat pada agama, meningkatkan iman dan takwa, itu kunci utamanya. Saman lek kepengin bahagia, sing dilakoni kudu apik, sing dilakoni kudu bener. Lek gak ngono gak kira iso bahagia. Lah wong iso apik iso bener, iku modale iman.
Makanya nduk gone Al-Qur'an lek wis bahas amal-amal baik, amal-amal soleh mesti gandengane iman. Amanu wa amilus solihat. Kalau ada amanu maka buah yang ditimbulkan adalah amilus solihat. Kalau didasari dengan iman maka yang dihasilkan adalah amal-amal kebaikan. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kalau nggak ada amanu nggak mungkin muncul amilus solihat. Kalau nggak ada iman nggak mungkin terjadi amal kebaikan. Jenengan isok sholat, jenengan nglakoni poso, wiridan, maca Quran, sedekah, itu karena didorong oleh iman. Jenengan isok ninggalno maksiat, gak padu, gak tukaran, gak gegeran, gak mendem, gak zino, gak nyolong, itu mergo direm karo iman. Makanya Kanjeng Nabi lek dawuh yo, siapapun asal punya iman gak mungkin nakal. Kenapa nakal? Kenapa berbuat jahat? Karena imannya hilang. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling itu nggak akan nyolong andaikan dia punya iman. Makanya gak ono ceritane copet beraksi karo maca takbir, nyaut tas bismillahi Allahu akbar, nggak mungkin. Orang mau korupsi kok istighosah dulu, itu nggak ada, nggak ada. Orang mau berbuat zina terus tawasul dulu. Saudari Lonte, sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, mari kita bertawasul kepada para nabi, para rasul, para wali, khususnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan pertingkringan kita ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya sida cangkemmu dijejeg malaikat. Kok basa apa pertingkringan jare? Sing penting paham ra wis. Bila mana hati kita bahagia, bila iman tertanam kuat di dalam dada. Mulane ngapunten, bahagia nggak ada kaitannya dengan harta. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia nggak berhubungan dengan materi, tapi bahagia itu berhubungan dengan hati. Lah nek sampean nganggep bahagia iki nek duwite akeh, donyane akeh dadi wong sugih lak ngono to. Ketara bathuk-bathukane. Dikira kalau orang miskin nggak bisa bahagia. Misalnya yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Siapa yang bikin orang kaya, siapa yang bikin orang miskin? Allah. Lah yang dikasih bahagia kok cuman orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia. Jangan disangka ya, di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya tapi hidupnya sengsara, nggak bahagia. Kaya dia tapi menderita. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Wes contoh gampang-gampangan. Sugih loro-loronen. Bahagianya di mana? Woi, mangan opo-opo dibatasi, wong loro-loron, mangan urang cumi-cumi, ojo kolesterol. Ayo, mangan emping, mangan kacang, ojo asam aurat. Iya kaya lambemu kuwi asam aurat. Mangan daging sate ojo darah tinggi. Nah coba mangan sing legi-legi ojo diabetes, kencing manis. Enaknya opo? Semuanya dibatasi. Sugih loro-loron, melarat sehat. Sembarang barang klebu. Ngerokoti semongko ini sontek sak kulit-kulite. Coba sampean pilih mana? Sugih loro-loronen, melarat sehat. Pilih ndi sampean? Sugih la haula wala quwata illa billah. Wong kene iki rumangsaku yang ganteng-ganteng sing lanang ayu-ayu sing wedok tapi kok budek kabeh.
kurang banter basane. Pilihane lo gak ono kuwi. Sugih loro-loronen, melarat sehat. Pilih ndi? Ya Allah. Bu, iki padha karo sampean dikongkon milih ana jilbab loro, sing siji warna abang, siji warna kuning. Pilih ndi? Ijo. Ayu oon. Gak ana kuwi pilihane. Aja nggih nesu aku to. Kene urung ngombe kopi kudu nesu. Digarai wae. Tak ulangi Bu, milih sehat najan melarat. Soalnya zaman nek sehat, melarate iso berubah dadi sugih. Kerja keras, ikhtiar, ndonga. Iso dirubah Allah dadi wong sugih. Nggih napa mboten? Lah nggih kok ora mbok pilih. Lah nek sampean sehat, loro-loron, duitmu sakake-akeh gak kenek dige tuku waras. Saiki duitnya triliunan nih lho. Nang uripe nang nggone ruang ICU. Jangankan makan minum, nguyuh ngising lo diselang. Uripe mek karek. Apa artinya duit banyak? Ngono lho. Kaya enak sampeyan to. Mangan sate lho sak sujen-sujene kelebu. Kaya dia, mobilnya mewah-mewah, jejer-jejer, pitu paling murah harganya 2 miliar. Tapi kena stroke. Sing numpaki mobilnya malah pembantune, supire. Ndekne trimo numpak gledekan. Disuruh kursi roda nang awake wis keple, karek ngene tok. Sapa muni persismu? Matur suwun. Dikei contoh malah dipersis-persisno. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Bukan karena materi, tapi karena hati. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan nggak bisa merasakan. Percuma bro, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan soalnya sampean impoten. Banyak ke orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, pengen mendapatkan jabatan, pengen jadi anggota dewan, lek kampanye saudara-saudara, mari pilih saya saudara-saudara, kalau saya nanti menang saudara-saudara, semua jalan akan saya bangun saudara-saudara, pendidikan gratis saudara-saudara, kesehatan gratis saudara-saudara. Duwe embae apa piye? Saking pengen dapat jabatan di kursi dewan, maaf, kampanye sana sini cari dukungan. Duit dibagi-bagi. Baliho dipasang di mana-mana, foto disebar. Sampai fotonya dipaku di pohon-pohon. Dia rela jadi penunggu pohon. Demit-demit minggat kabeh. Minggat wis ana sing nunggoni. Berhasil dia jadi anggota dewan. Tapi dia nggak bisa merasakan jabatan itu, baru 3 bulan tangkap KPK mergo korupsi. Ada polisi pengen jadi jenderal, gagah bintang di pundak, berhasil dia jadi jenderal, tapi nggak bisa merasakan jabatan jenderal itu. Wis tau sapa-sapa ya wis. Ayo coba, lo mending ora jenderal terima seret-seret loro kaya iki, tapi aman ya, mbok inspektur 1 ndah aman. Soalnya arep dadi jenderal ranti duwe. Halo gitu loh. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati, untuk kita syukuri. Apa artinya sih memiliki kalau nggak bisa menikmati? Memiliki TV lebar gede, TV ini 2000 in, tapi matane belek. Kapan deloke? Antuk TV cilik-cilik matane sehat, sewaktu-waktu iso mentelengi. Kursi regane 500 juta, lah nek bokonge udunen plentingan, lungguhe kapan?
Mending kursi elek-elek teko pring pakune teng serongat dilungguhi bokong kecantol gede-gedean tapi sehat. Ngono lho, Bro. Pak, apa artinya? Sampean punya istri cantik, ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kembelenok, kemontok, kementok, kementok, kemolek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, bahenol, denok, denok, debleng. Tapi sampean bendino anyang-anyangen. Nganggur bojo. Atuk ora patek ayu kaya ngono-ngono kae tapi sampean sehat. Oh, ngono lho. Soalnya sampean ini potongane kepingin golek sing sempurna, padahal di dunia ini nggak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.